Setelah mendengar dari ramalan Maharsi Jaimini terkait dengan hasil perang dan masa depan anak-anak Destrarastra, Raja Kuru tersebut tidak bisa tidur nyenyak di malam hari itu. Sang raja terbayang-bayang oleh semua kata-kata yang pernah ia dengar seperti kata-kata dari Drupadi, sumpah serapah dari Ratu Kunti, ramalan dari Resi Jaimini hingga sumpah dari Pangeran Bima yang akan membunuh seluruh keturunan Destrarastra yang ikut berperang. Kemudian Destrarastra terbangun dari tidurnya setelah tidak tahan mendengar jeritan dari anak-anaknya di dalam mimpinya tersebut. Ia lalu keluar kamar dan disusul oleh Ratu Gandari dan juga Perdana Menteri Widura. Sang Perdana Menteri mencoba menenangkan kakaknya dengan memberikan nasihat-nasihat serta solusi yang memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa dari ke-100 pangeran tersebut, yaitu dengan mengembalikan seluruh harta Pandawa dan juga bersedia memohon maaf kepada Ratu Drupadi sekaligus mengingatkan bahwa hanya pengampunan Drupadi yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak Destrarastra. Menjelang pernikahan Abimanyu dan Utari, Ratu Drupadi tengah membuat jimat perlindungan untuk Abimanyu yang merupakan tradisi dari bangsawan Kuru. Drupadi lalu memberikannya kepada Subadra agar mengikatkannya kepada Abimanyu, namun Subadra mempersilahkan Drupadi agar ia mengikatkannya sendiri agar perlindungan tersebut semakin hebat dan sekaligus membuat Drupadi terharu. Abimanyu tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan pernikahannya dengan merias diri yang ditemani Arjuna di kamarnya. Abimanyu mempertanyakan kepada ayahnya kenapa tidak dihias dengan perisai. Arjuna mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran juga. Abimanyu berkata bahwa ia akan melawan perintah Drupadi dan pamannya Krishna jika mereka berdua melarangnya berperang setelah menikah. Kemudian Drupadi dan Subadra datang lalu mengikatkan jimat perlindungan tersebut ke lengan putra Arjuna, namun hanya sekejap ketika Drupadi mendoakan Abimanyu agar panjang umur, justru jimat tersebut terjatuh dan tercerai-berai yang membuat mereka semua tertegun. Di Hastinapura, Ratu Gandari memanggil Pangeran Mahkota Duryudana untuk datang di kuil siwa kerajaan. Ratu Gandari lalu menunjukkan 100 nyala api yang dinyalakan oleh Ratu Kunti yang menjadi tanda dari 100 nyawa Pangeran Kurawa tersebut. Duryudana yang tidak percaya dengan hal tersebut menguji apakah nyala api tersebut berkaitan dengan kehidupan dia dan saudara-saudaranya. Kemudian ia mencoba meniup lilin-lilin tersebut sampai mati, namun api lilin berkobar kembali yang membuatnya terheran-heran. Ratu Gandari mencoba membujuk anaknya agar mau mengembalikan harta Pandawa dan meminta maaf kepada Drupadi agar perang tersebut dapat terhindar, namun ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Mahkota Duryudana. Sang pangeran masih terus meyakinkan ibunya bahwa kejadian dari lampu-lampu api tersebut hanyalah bohong, supaya tidak membuat ketakutan ibu ratu yang berlebihan. Justru Duryudana menyarankan agar memberitahukan kepada Ratu Kunti agar bersiap merasakan kesedihan atas kematian putra-putranya. Duryudana tetap tidak mau peduli dan tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan ibunya terkait dengan ramalan hasil perang dan ramalan masa depan atau kematian dari Duryudana dan saudaranya. Duryudana tetap percaya diri bahwa kubunya lah yang akan muncul sebagai pemenang karena disertai dengan orang-orang yang hebat. Duryudana di hadapan ibunya bersumpah bahwa sebelum ia mendengar kabar kematian dari para Pandawa, jiwanya tidak akan pergi dari jasadnya. Mendengar sumpah tersebut membuat Gandari menangis. Duryudana pun segera berlalu dari kuil siwa tersebut. Di kerajaan Wirata, keluarga kerajaan Pancala telah tiba yang dimulai dengan Raja Drupada, Pangeran Drestadyumna, dan juga Panglima Srikandi. Drupadi mempertanyakan kepada ayahnya kemanakah kelima putranya yang dia titipkan di kerajaan Pancala sebelum ia dan Pandawa melakukan pengasingan. Baru setelah itu putra-putra Drupadi hadir di istana kerajaan Wirata. Ibu, hidupku berputar di sekitaran pencarian inspirasi ayahku, yaitu Yudhishthira. Berkatilah aku, agar dalam pertempuran mendatang, aku bisa hidup memenuhi harapan semua orang. Anakku Pratiwinda, semoga kau panjang umur. Salam ibu, aku adalah pewaris kekuatan ayahku, Bima. Berkatilah aku ibu, agar aku bisa mengalahkan semua musuh-musuhku. Semoga terkabul anakku Sutasoma. Ibu, berkatilah aku agar aku bisa memiliki kekuatan seperti ayahku Arjuna. Itulah harapanku. Setiap lesatan panahmu nanti akan diperkuat dengan doaku Sutrakama. Semoga kau panjang umur. Ibu, berkatilah aku supaya aku bisa bergerak cepat, secepat tebasan pedang ayahku Nakula, agar bisa menaklukkan musuh-musuh kita. Anakku Satanika, semoga ambisimu itu bisa terpenuhi nanti. Kau sudah mendapatkan doaku. Ibu, berkati aku supaya seperti ayahku,
Sadewa dan wawasanku akan senantiasa membantu pihak kita. Anakku, Sutrasena, kau pasti akan seperti ayahmu. Karena kau selalu memiliki doaku. Kesemua putra Pandawa tersebut segera memberi hormat dan meminta doa kepada Ibu Drupadi yang dilanjutkan dengan doa kepada ayahnya dan juga kepada yang lainnya. Tiba-tiba Ratu Sudesna menghampiri Drupadi dan tersenyum sembari mengatakan bahwa Utari beruntung telah menikahi Abimanyu. Di mana kelak anak mereka yang akan memimpin Indraprasta dan seluruh kerajaan Kuru dan menjadi alasan munculnya era baru. Mendengar hal itu, Drupadi menjadi bertanya-tanya lalu Ratu Sudesna mengatakan bahwa hal itu dikatakan oleh Basudewa Krishna. Drupadi segera melirik ke arah Krishna namun Krishna segera pergi dari ruangan tersebut. Drupadi segera mengejar Krishna dan ikut meninggalkan ruangan istana tersebut. Krishna tetap berjalan meskipun sesekali menengok ke belakang melihat Drupadi dan tetap berjalan hingga ke suatu tempat di mana pohon-pohon menggugurkan daunnya. Setelah Drupadi sampai kepada Krishna, ia menanyakan apa maksud dari kata-kata Krishna tersebut karena yang seharusnya menjadi penerus Pandawa adalah Pratiwinda yang merupakan putra sulung Drupadi. Istri Pandawa tersebut mulai mengira-ngira dengan hal yang buruk seperti kematian Abimanyu dan kematian kelima putranya. Kemudian Basudewa Krishna mencoba menasehati Drupadi tentang kehidupan dan takdir dari Yang Maha Kuasa. Kesedihan masa depan akan menghancurkan kebahagiaan saat ini. Kebahagiaan masa depan tidak akan bisa menghapus kesedihan masa kini. Jangan coba untuk mengetahui masa depan temanku. Itu tidak akan membantumu. Belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Lakukan tanggung jawabmu. Jangan pernah mencoba mengetahui rencana Yang Maha Kuasa di masa depan. Belajarlah hidup untuk masa sekarang. Mengetahui kebahagiaan masa depan tidak mampu mengubah kesedihan masa sekarang, dan mengetahui kesedihan masa depan dapat merusak kebahagiaan masa sekarang. Janganlah untuk mencoba mengetahui takdir dari Yang Maha Kuasa. Drupadi mendapat jawaban dari Basudewa Krishna bahwa seluruh keturunan dari Raja Santanu akan musnah kecuali kelima Pandawa dan juga seluruh dinasti di daerah Arya akan hancur. Krishna juga mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan bahwa hasil perang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi Drupadi karena perang akan selalu membawa dampak kehancuran. Basudewa lalu memberikan nasihat-nasihat kepada Drupadi dan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke tangan Drupadi. Setiap aktivitas manusia selalu mengarah kepada kematian. Jika kau memilih tidak melanjutkan perang, kau memang akan diberkati dengan suami, anak dan juga cucu. Namun suatu saat kau juga akan mati dan seperti jutaan manusia lainnya, kau tidak akan menjadi berharga jika tidak dapat memberikan kebaikan di masa hidupmu. Seperti daun-daun yang lahir di musim semi pasti mengering dan rontok di musim gugur. Drupadi menunjukkan sikap yang tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan Sri Krishna. Ketika ia melihat Utari yang dirias untuk persiapan pernikahan dengan Abimanyu, Drupadi sangat bersedih karena Utari akan ditinggalkan suaminya di masa muda dan bahkan baru saja melangsungkan pernikahan. Ketika bersama anak-anaknya di ruang makan, Drupadi terbayang-bayang akan kematian anak-anaknya tersebut. Di saat yang bersamaan, Yudhistira meminta kepada anak-anaknya agar menunjukkan cara makan tanpa melipat siku sekaligus mengingatkan para Pandawa pada masa kecilnya. Kemudian Abimanyu meminta tolong kepada Drupadi untuk menunjukkan cara mereka makan setelah mereka semua kesulitan mencari cara tersebut. Setelah ditarik oleh Abimanyu untuk duduk, Drupadi menunjukkan cara makannya dan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Namun Drupadi tetap tidak bisa menahan air matanya yang mengalir. Hal tersebut membuat seluruh anak-anaknya menjadi tidak enak dan segera mencoba menenangkan ibunya. Di sebuah kebun milik kerajaan Wirata, Basudewa Krishna tengah menanam sebuah benih pohon dan mungkin ini juga menjadi isyarat bahwa hanya akan ada satu keturunan yang akan tumbuh di kemudian hari setelah perang. Kemudian Drupadi mendatangi Dewa Narayana tersebut dengan raut muka yang tidak jauh berbeda yaitu kesedihan.
Putri Drupada tersebut mengungkapkan bahwa dia tidak tega melihat anak-anaknya mati dan ia bersedia untuk memaafkan dan melupakan semua kejadian di masa lalu. Ia bahkan juga siap untuk melepaskan semua harta dan kerajaan demi menghindari kematian anak-anaknya. Dengan kata lain, istri dari Pandawa tersebut tidak menginginkan perang ini dilanjutkan dan Basudewa Krishna mengingatkan bahwa ini demi kemanusiaan. Setelah undangan peperangan diterima kerajaan Hastinapura dan sang raja telah melihat dan mendengar ramalan tentang hasil perang, Raja Destrarastra mencoba untuk meminta saran kepada Bisma yang agung. Putra Gangga itu agak jengkel karena keponakannya tersebut menghabiskan hidupnya dengan mengikuti alur orang lain, dan selalu mengatakan bahwa buta menjadi alasan keterbatasannya. Bisma mengingatkan bahwa ia sudah berulang kali memberikan saran seperti melarang pembakaran di Wanabrata, menyarankan agar berdamai dengan kehidupan Pandawa di Indraprasta, melarang untuk membuka pakaian Drupadi di permainan dadu dan juga melarang untuk mengasingkan Pandawa. Destrarastra sangat bersedih dan tidak ingin perang ini terjadi. Akhirnya Bisma mencoba memberikan saran terakhir, yaitu agar Raja Gandhara Sangkuni dipersilahkan pergi dari Hastinapura dan kembali ke Gandhara. Karena Bisma yakin Sangkuni adalah penyebab seluruh kekacauan di Hastinapura sejak dulu. Di ruangan Duryodhana, Raja Angga karena sedang menunjukkan bermacam strategi perang kepada Duryodhana dan juga Raja Sangkuni. Raja Sangkuni mengatakan bahwa walaupun seluruh strategi yang dibangun karena itu berdasar pengalaman dari Raja Angga yang telah menaklukkan banyak sekali kerajaan di seluruh penjuru mata angin, namun ia belum pernah berperang dengan Basudewa Krishna. Putra Gandhara tersebut mengungkapkan bahwa satu hal yang sangat ditakuti adalah kecerdasan dari Sang Narayan. Bahkan seluruh pasukan dari pihaknya bisa dikalahkan Krishna sendiri tanpa bantuan seorang pun. Tiba-tiba Perdana Menteri Widura datang dan memberikan sebuah informasi bahwa Sang Raja Hastinapura telah memerintahkan Raja Gandhara agar meninggalkan kerajaan dan kembali ke Gandhara sekarang juga. Di ruang sidang Istana Kuru, Duryodhana dan para anggotanya telah masuk setelah mendapat kabar dari Perdana Menteri tadi. Sang Pangeran Mahkota lalu menanyakan keputusan dari Sang Raja yang merupakan saran dari Panglima Bisma. Sangkuni mengatakan bahwa usulan perdamaian yang diinginkan oleh Raja Destrarastra akan dipertimbangkan lagi oleh Duryodhana karena ia akan mendengarkan saran dari pamannya ini. Raja Sangkuni membujuk Duryodhana agar mempertimbangkan kembali saran perdamaian tersebut dengan memberikan kode siasat kepada Duryodhana. Duryodhana mengiyakan permohonan dari pamannya tersebut untuk memikirkan kembali usulan perdamaian. Kemudian Raja Sangkuni pamit untuk meninggalkan kerajaan Hastinapura semata-mata hanya untuk menghormati perintah dari Sang Raja Destrarastra saja. Ketika Sangkuni pergi dari ruang sidang Istana Hastinapura, Destrarastra memanggil Sangkuni dan menyatakan bahwa ia mencabut perintahnya karena ia membutuhkan saudara ipar tersebut untuk menasehati Duryodhana di waktu yang tepat, yakni saat ini ketika Destrarastra menginginkan perdamaian. Raja Sangkuni lalu mengatakan bahwa jika ada perdamaian maka yang harus membawa permohonan perdamaian adalah pihak Pandawa karena itu akan membuat senang Pangeran Duryodhana. Setelah disetujui Raja, Sangkuni menyarankan agar paman Pandawa yang lain yaitu Perdana Menteri Widura membicarakannya dengan kasih sayang dan di sisi lain ada Sanjaya yang akan membicarakannya dengan pengetahuan politiknya untuk membahas perdamaian dengan para Pandawa sekaligus mengundang Basudewa Krishna untuk menyampaikan perdamaian ke Hastinapura. Sehari sebelum pernikahan Abimanyu dan Utari, Kerajaan Wirata mengundang Dumdum Ali untuk menghibur seluruh keluarga kerajaan dan para hadirin. Untuk memberikan salam ke seluruh keluarga kerajaan yang dilanjutkan dengan ia menawarkan cerita apa yang perlu disampaikan. Yudhistira yang ditawari oleh Dumdum Ali malah melemparkan kepada Basudewa dan Krishna mempersilahkan kepada Drupadi untuk memilih cerita yang dapat menenangkan dirinya. Drupadi mengatakan bahwa ia baik-baik saja namun Krishna mengatakan bahwa Drupadi memang baik-baik saja tetapi ia tidak bahagia. Setelah ada beberapa usulan akhirnya permintaan Subhadra agar menceritakan kisah tentang Sri Krishna diterima dan diceritakan oleh Dumdum Ali. Kisah dari Sri Krishna diawali dengan disekapnya Raja Ugrasena oleh anaknya sendiri yang bernama Kansa demi mengambil alih kerajaan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai raja. Hansa mencegah agar Basudewa dan Dewaki yang keduanya merupakan orang tua dari Krishna agar tidak pergi dari kerajaan Mathura karena menurut ramalannya anak ke-8 dari Dewaki akan membunuh Raja Kansa. Dewaki merupakan sepupu dari Kansa sedangkan Basudewa adalah kakak dari Ratu Kunti di Hastinapura. Basudewa mencoba melawan namun seluruh prajurit Raja Kansa telah mengancam semua masyarakat Yadawa sehingga membuat Basudewa melunak.
Dewaki hampir dibunuh oleh Kansa namun dicegah oleh Basudewa dan mereka berdua akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Raja Kansa. Raja Kansa kemudian memerintahkan prajuritnya agar memenjarakan Basudewa dan Dewaki di penjara bawah tanah. Hari demi hari, siang berganti malam, hingga akhirnya lahirlah putra pertama dari Dewaki. Mendengar berita dari kelahiran putra Dewaki, Raja Kansa segera menuju ke penjara bawah tanah untuk membunuh anak dari Basudewa tersebut. Dewaki dan Basudewa sempat menolak dan memohon agar anak pertamanya diampuni karena ramalan yang membunuh Kansa adalah putra ke-8 Dewaki. Raja Kansa meminta paksa dan menimang-nimang bayi itu serta diakhiri dengan melemparkan bayi itu ke dinding hingga tewas di depan kedua orang tuanya. Di Istana Wirata, mendengar cerita Dumdumali tentang kematian dari saudara-saudara Krishna membuat seluruh hadirin tersentuh dan terbawa ke dalam kesedihan. Abimanyu dan Pratiwinda serta Sutakama bergantian mengajukan pertanyaan kepada Basudewa Krishna mengenai kisah masa kecilnya dan masa sebelum dilahirkannya. Hal ini sekaligus menjadi momen untuk Krishna menjelaskan tentang pengorbanan demi kebenaran yang tidak lain ditujukan kepada Drupadi. Basudewa Krishna menjelaskan bahwa orang tua memang selalu terlihat seperti berkorban melihat anak-anaknya mati, namun sebenarnya mereka semua adalah pejuang-pejuang yang tangguh demi kemanusiaan. Kemudian Subadra menyela dan meminta Dumdumali untuk melanjutkan ceritanya. Kembali ke cerita Dumdumali, setelah 6 anak-anak Dewaki dibunuh oleh Raja Kansa ketika Dewaki melahirkan, saat mengandung anak ke-7, rahimnya dipindahkan ke istri kedua Basudewa. Anak itu kelak yang akan dikenal dengan nama Balarama. Tibalah saatnya untuk Dewaki melahirkan anaknya yang ke-8. Raja Kansa terlihat tidak senang dan juga tidak tenang pada waktu itu, pikirannya mulai kacau yang disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Di penjara bawah tanah, Dewaki tengah dalam proses melahirkan anak yang ke-8. Ketika Basudewa melihat ke arah luar penjara, nampaklah bintang-bintang yang berkumpul dan membuat seperti bentuk bulu merak. Di istananya, Raja Kansa memanggil prajuritnya agar segera mengecek ke penjara dan berwasiat agar apabila ada suara tangisan bayi supaya segera disampaikan kepada Raja Kansa. Bintang-bintang yang tadi membentuk model bulu merak tiba-tiba berubah menjadi Dewa Wisnu dan meminta izin untuk masuk ke rahim Dewaki untuk terlahir kembali demi menyelamatkan seluruh manusia dan mengingatkan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dewa Wisnu menampakkan diri di hadapan Dewaki dan juga Basudewa yang berada di dalam penjara. Kemudian Dewa Wisnu masuk ke rahim Dewaki untuk menjadi malaikat maut Kansa. Di malam ketika kelahiran Sri Krishna semakin dekat dan tinggal menunggu jam saja, tiba-tiba seluruh alam semesta menunjukkan sambutannya dan berbagai keajaiban pun muncul. Sri Krishna dilahirkan, Basudewa berencana untuk menitipkan bayi itu kepada temannya yaitu Nanda, seorang kepala desa di Gopul. Dewaki melarang suaminya karena hujan sangat deras dan sungai Yamuna pasti banjir. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi, gembok pintu penjara tiba-tiba terlepas, seluruh penjaga penjara tiba-tiba tertidur semua dan rantai yang mengikat Dewaki dan Basudewa tiba-tiba terlepas. Hal itu semakin meyakinkan Basudewa untuk menitipkan Krishna kecil ke Gopul dan Dewaki akhirnya menyetujuinya setelah melihat keajaiban-keajaiban yang muncul. Selain dari itu, Raja Kansa tiba-tiba juga tertidur sehingga tidak segera mengawasi kejadian di penjara. Basudewa segera membawa Krishna kecil keluar dari penjara dengan aman karena seluruh pintu penjara terbuka dengan sendirinya dan seluruh penjaga penjara tidak melihat karena tertidur. Sesampainya di Sungai Yamuna, Basudewa terus menerjang arus namun keajaiban kembali muncul ketika kaki Krishna menyentuh air dan sungai pun membelah untuk membuka jalan menuju Gopul. Setelah sampai di seberang, Basudewa menemui Nanda untuk menitipkan Krishna kecil. Namun ternyata istri Nanda juga baru saja melahirkan bayi perempuan dan Nanda meminta untuk Basudewa membawa putri Yashoda tersebut. Kemudian keduanya pun berpisah kembali setelah bertukar bayi. Di kerajaannya, Raja Kansa terbangun setelah mendapat pemberitahuan dari prajuritnya bahwa ada seorang bayi yang telah lahir di penjara. Raja Kansa sumringah dan segera menuju ke ruang penjara untuk membunuh bayi yang kelak dianggap sebagai malaikat mautnya tersebut. Setibanya di penjara, Raja Kansa meminta bayi Dewaki tersebut walaupun sudah dijelaskan bahwa bayi tersebut adalah perempuan. Raja Kansa tidak peduli dengan laki-laki atau tidaknya dan tetap meminta paksa lalu melemparkan ke arah dinding. Sebelum menyentuh dinding, bayi tersebut tiba-tiba berubah menjadi Yogmaya dan Yogmaya memberitahukan kepada Raja Kansa bahwa seorang laki-laki yang akan membunuh Kansa telah ada di tempat yang aman. Di kerajaan Wirata, seluruh hadirin takjub mendengar cerita kelahiran dari Sri Krishna oleh Dumdumali.
Lalu Abhimanyu, Sutasoma dan Satanika pergantian menanyakan tentang Yogmaya dan juga Dewa Wisnu. Kemudian Basudewa Krishna menceritakan banyak hal terkait dengan mukjizat-mukjizat dari dewa dan juga dari alam ketika seseorang dengan niat yang baik untuk menolong manusia maka keajaiban akan dimunculkan dengan sendirinya oleh para dewa. Hal ini tergantung kepada seberapa kuat seseorang dalam menghadapi cobaannya. Yang pertama dilakukan haruslah pasrah kepada Yang Maha Kuasa dan melakukannya dengan sebaik mungkin. Basudewa Krishna kembali melayangkan semua jawabannya tersebut menjadi sebuah senjata untuk meyakinkan Drupadi tentang apa yang harus ia lakukan dalam menghadapi peperangan yang semakin dekat. Melanjutkan cerita Dumdumali, sesuai seperti permintaan Pangeran Utara tentang kisah kepahlawanan Sri Krishna. Kisah ini dimulai dengan ketika gadis-gadis Gopul yang akan mengantar susu dan mentega sebagai upeti kepada Mathura atau kerajaan dari Raja Kansa. Krishna dan teman-temannya datang mengejar lalu memecahkan kendi-kendi mereka dan mencuri menteganya. Hal tersebut membuat mereka marah dan segera untuk mengejar Krishna lalu melaporkannya kepada Ibu Yasoda. Istri dari teman Basudewa itu jengkel dan segera menjemput Krishna dan membawanya kepada ayahnya agar dimarahi. Nanda sang pemimpin Gopul sedang berbincang-bincang dengan temannya mengenai upeti yang diminta Raja Kansa yaitu 2 kali lipat dari yang lainnya. Temannya menjelaskan bahwa hal ini karena upeti tersebut akan dibagi dengan kerajaan Magadha, karena Raja Jarasandha dari Magadha telah memberikan perlindungan kepada Mathura. Ketika Yasoda bersama Krishna dan yang lainnya tiba, Nanda segera menjelaskan kepada anaknya tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Mathura. Kemudian Krishna mengusulkan untuk pindah tempat agar dapat menikmati hasil sendiri karena tempat dan usaha sendiri seharusnya bisa dinikmati dan tidak diambil oleh orang lain. Kemudian Nanda teringat bahwa ada tanah Vrindavan di mana di sana ia memiliki teman yang dapat melindungi masyarakat Gopul. Namun, antara Gopul dan Vrindavan terdapat sungai Yamuna yang menjadi sarang dari ular Kalia yang sangat berbisa. Keesokan harinya setelah Krishna mendengar adanya ular Kalia yang berbahaya dan membuat masyarakat Gopul tidak bisa menyeberang ke Vrindavan, Krishna lalu mengunjungi sungai tersebut dan berusaha untuk menaklukkan ular Kalia. Krishna lalu melompat dan mencari ular Kalia di dalam sungai Yamuna. Setelah teman-teman Krishna melaporkan kejadian di Sungai Yamuna, Nanda dan juga masyarakat lainnya segera menuju ke pinggir Sungai Yamuna dan memanggil-manggil Krishna. Di dalam sungai, ular Kalia tidak tahu Krishna adalah perwujudan dari Dewa Wisnu sehingga mencoba melawan hingga akhirnya ular Kalia sadar betul bahwa Krishna adalah perwujudan Wisnu. Krishna pun muncul ke daratan dengan naik di atas punggung ular Kalia dan membuat masyarakat Gopul kembali tenang. Kisah kepahlawanan pertama dari Sri Krishna membuat takjub hadirin di Istana Wirata. Hal itu pula yang mengundang pertanyaan dari Sutakama dan juga Sutasoma mengenai apakah yang membuat Krishna begitu hebat bahkan ketika masih kecil. Krishna menjelaskan bahwa Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan kepada hambanya yang memiliki niat tulus dan juga memiliki keberanian untuk melawan kejahatan. Lalu Krishna menjelaskan juga kepada Drupadi bahwa ketika seseorang berani memulai, maka Yang Maha Kuasa akan membantu dalam menyelesaikannya. Dan lagi-lagi Krishna mengarahkan pembicaraannya kepada Drupadi demi mengembalikan semangat istri Pandawa itu untuk menghukum para pendosa. Basudewa Krishna selalu memanfaatkan kesempatan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari para hadirin di Istana Wirata. Sang Narayan tersebut mengungkapkan bahwa setiap manusia telah diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi. Drupadi yang masih tetap terlihat murung setelah mengetahui hasil perang yang disampaikan oleh Basudewa Krishna. Lalu tiba-tiba Abhimanyu menyela dan meminta Dumdumali untuk melanjutkan kisah Sri Krishna ketika remaja. Dumdumali pun segera melanjutkan ceritanya mengenai Sri Krishna muda. Badut yang pernah menghibur di Istana Kuru ketika Raja Destrarastra akan memiliki anak ini memulai cerita dengan kisah Sri Krishna waktu di Madu Asmara dengan Radha. Kedua pemuda dan pemudi ini bersenda gurau dan menikmati alunan suling dari Sri Krishna. Kisah percintaan dari Krishna dan Radha tidak berhenti sampai di situ saja walau di kemudian hari mereka harus berpisah karena Krishna diundang oleh Raja Kansa untuk ke Mathura bersama Balarama. Suatu hari di Vrindavan, ketika waktu untuk pemujaan Dewa Indra tiba dan hal itu harus diiringi dengan sesembahan hasil dari tanah Vrindavan itu. Nanda bersama temannya bingung karena tidak cukup untuk memenuhi target dari sang resi untuk menyerahkan sesembahan kepada Dewa Indra. Hingga akhirnya Krishna dan Balarama datang dan menasehati ayahnya agar tidak menyerahkan hasil tanahnya kepada Dewa Indra secara cuma-cuma meskipun hal itu sudah terjadi secara turun-menurun.
Krishna menyarankan agar hasil bumi itu dipersembahkan ke Bukit Govardhana yang telah memberikan warga Vrindavan kehidupan beserta semua ternak-ternak mereka. Sang ayah pun tertarik pada usulan dari putra titipan Basudeva itu. Pada waktu persembahan kepada Dewa Indra tiba, Krishna dan Balarama tengah mengawasi kegiatan itu dari kejauhan. Kir dan hasil tanah Vrindavan lainnya seperti susu dan mentega juga telah disiapkan untuk pemujaan. Namun Krishna memiliki rencana lain, lalu ia dan Balarama mengambil dan meminum sebagian sesembahan yang telah disiapkan untuk Dewa Indra. Lalu setelah sebagian kendi habis, diisilah kendi itu dengan comberan. Sewaktu sang resi memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sesembahan itu, kagetlah sang resi ketika isinya justru comberan. Lalu Kir dan yang lainnya yang masih utuh dibawa Krishna dan teman-temannya ke dekat Bukit Govardhana yang sudah ditunggu warga Vrindavan lainnya. Teman Nanda sangat kecewa karena perbuatan Krishna yang dianggap memancing kemarahan dari Dewa Indra. Di dekat Bukit Govardhana, Nanda dan warga Vrindavan yang lain telah melakukan persembahan kepada Bukit Govardhana. Di tengah persembahan itu, Dewa Indra mendatangkan hujan deras dan petir yang menakutkan yang membuat seluruh penduduk ketakutan. Krishna lalu berjalan menuju Bukit Govardhana dan memohon perlindungan kepada bukit itu. Kemudian Krishna menjentikan jari ke tanah dan mengangkat bukit tersebut dan mengajak semua warga untuk berlindung. Beberapa senjata dari Dewa Indra sudah digunakan untuk menghantam Bukit Govardhana itu, namun disahuti dengan alunan suling dari Krishna. Kemarahan Indra semakin memuncak hingga ia mengeluarkan senjata Bajra yang terkenal itu. Namun Krishna kembali memainkan serulingnya dan membuat Indra sadar hingga akhirnya Dewa Indra pun turun ke bumi dan memberi hormat kepada Krishna. Abhimanyu menanyakan kenapa Krishna menentang tradisi yang telah dilakukan oleh ayahnya sebelum-sebelumnya. Krishna mengatakan bahwa pemujaan kepada Dewa Indra itu tidak bersumber pada pengabdian, namun lebih kepada karena rasa takut. Kemudian Pratiwinda melanjutkan pertanyaannya tentang bukankah alasan pemujaan terhadap Dewa Indra itu cukup jelas. Dijawablah bahwa ketidakadilan dan kesombonganlah yang menjadi sumber keburukan perbuatan. Untuk itulah Krishna dilahirkan untuk sekali lagi menghilangkan perbuatan buruk di dunia ini. Dundumali menawarkan untuk menyudahi ceritanya karena malam sudah larut, namun Sutasoma memaksa Dundumali untuk menyelesaikan ceritanya bagaimana Krishna mengalahkan Kamsa. Di kerajaan Mathura, Kamsa mencari tahu tentang keberadaan anak ke-8 Dewaki yang telah dititipkan ke kepala daerah Gopul. Kamsa menanyakan secara langsung kepada kedua orang tua Krishna. Dewaki mencoba mengelak namun Basudewa menjelaskan dan menceritakan semuanya termasuk kisah anak ke-7 Dewaki yang dipindahkan oleh Dewa ke rahim istri kedua Nanda yaitu Rohini dan Krishna yang diantarkan oleh Basudewa ke Gopul hingga Vrindavan. Kemudian Raja Kamsa segera menyuruh sang resi kerajaan untuk menjemput Krishna dan Balarama. Kemudian sang resi mengunjungi Vrindavan untuk bertemu dengan Nanda dan juga kedua pemuda perkasa. Resi Mathura itu segera mengutarakan maksud dan tujuan untuk mengantarkan undangan Raja Kansa ke Balarama dan Krishna. Balarama dan Krishna pun berpamitan kepada Rohini dan juga Yashoda. Sang resi mengizinkan dan akan menunggu mereka berdua karena mereka telah menyanggupi dan bersedia untuk segera berangkat. Ketika Krishna mendatangi ibu Yashoda, istri Nanda itu sedang menangis pilu karena akan berpisah dengan putra kesayangannya itu. Krishna ikut merasakan kesedihan yang tengah menjangkiti ibu yang merawatnya sejak kecil itu. Sang ibu menanyakan apakah Narayan itu masih mau menjadi anaknya. Dijawablah bahwa ia adalah Krishna Vrindavan dan akan selalu begitu. Ini hanya menjadi awal dari petualangan Krishna, dan tujuan hidupnya masih sangat jauh, ucap Krishna kepada ibunya. Pada momen terakhir sebelum ia berpisah, Krishna menyuapi ibu Yashoda dengan mentega dan Krishna meminta untuk ibu Yashoda menyuapinya untuk yang terakhir kalinya. Dan kisah pun berlanjut. Setelah Krishna berpamitan dengan ibunya, ia menemui kekasihnya yaitu Radha untuk berpamitan. Radha tak kuasa menahan air matanya untuk terus mengalir membasahi pipinya. Radha menanyakan apakah Krishna akan kembali ke Vrindavan, dan kepergiannya tentu akan membuat kehilangan bagi para penduduk Vrindavan. Krishna menghampiri Radha dan mengatakan bahwa ia telah meninggalkan bagian tubuhnya yang lain di Vrindavan, dan di mana ada Radha di sana ada kebahagiaan. Krishna dan Balarama berpamitan dengan ayahnya, Nanda. Sang kepala desa Gopul itu juga tidak luput untuk ikut mengalirkan air matanya. Kemudian Krishna dan Balarama dengan sang resi meninggalkan tanah Vrindavan diiringi seremoni seluruh penduduk Vrindavan. Radha dan Krishna sempat saling pandang lagi sebelum mereka berpisah. Ibu Yashoda juga tak bisa menyembunyikan kehilangannya terhadap Krishna dengan terus menangis.
Setibanya kedua pemuda itu di kota Mathura, penyambutan luar biasa dilakukan oleh warga Yadawa termasuk dengan memberikan karangan bunga untuk mereka berdua. Kemudian datanglah Janor dan Mustik utusan dari Raja Kansa untuk membunuh Krishna dan Balarama. Sebelum berduel, Janor dan Mustik menyarankan kepada Krishna untuk mengangkat busur raksasa yang dianggap Krishna sebagai mainan. Krishna pun maju dan mengangkat, bahkan mematahkan busur raksasa Raja Kansa tersebut. Raja Kansa terkejut mendengar suara patahnya busur itu. Kansa sangat marah sekaligus takut karena ajalnya telah mendekatinya. Kansa memanggil prajuritnya untuk menjemput Basudewa dan Dewaki agar dibawa ke ruang gulat, dan apabila bahaya mengancam Kansa agar prajuritnya memenggal kepala Basudewa dan Dewaki tersebut. Kemudian Kansa menjemput Krishna di kota dan memerintahkan Krishna dan Balarama untuk berduel dengan Janor dan Mustik sebelum dengan Kansa. Krishna maju sedikit dan memberi salam serta meminta doa. Kansa awalnya enggan memberikan doa, namun Krishna meminta doa tentang kematiannya, maka dikabulkanlah permohonan Krishna itu. Di arena adu gulat, Janor dan Mustik tengah melawan Krishna dan Balarama. Keduanya awalnya nampak seimbang. Namun perlahan Krishna dan Balarama membalikkan keadaan dan mengalahkan kedua utusan utama Raja Kansa tersebut. Krishna menantang apapun yang dimiliki Kansa, dan Kansa menjawab bahwa ia sendiri yang akan turun berduel. Namun, ia juga mengingatkan kepada Krishna bahwa kedua orang tuanya telah dipersiapkan untuk menerima kematian. Kansa dengan sombongnya menantang Krishna untuk beradu gulat dengan dirinya. Namun di sisi lain, Kansa mengancam akan membunuh orang tuanya jika Krishna akan membunuh Kansa. Melihat keberadaan orang tuanya yang dirantai, Krishna dan Balarama memberi salam hormat dan Krishna memilih untuk bertarung dengan Krishna demi seluruh orang tua yang ada di dunia. Pertarungan antara Krishna dan Raja Kansa pun dimulai. Di awal pertandingan, Krishna dan Kansa sama-sama menunjukkan kekuatan yang relatif seimbang. Krishna beberapa kali memandang kedua orang tuanya dengan tatapan kasih sayang. Ketika Krishna berhasil menjatuhkan Raja Kansa, kedua orang tua Krishna dipaksa oleh kedua prajuritnya Kansa agar meletakkan kepalanya di tempat pemenggalan. Krishna lalu nampak marah dan menendang Raja Kansa hingga terjatuh lalu melirik ke arah kedua orang tuanya dan langsung melompat untuk membunuh Kansa sekaligus memberikan keselamatan kepada kedua orang tuanya dengan keajaibannya. Sebelum Kansa mati di tangan Krishna, Sang Narayani tersebut menunjukkan wujud aslinya yaitu inkarnasinya sebagai Dewa Wisnu hingga akhirnya Kansa memberikan penghormatan terakhir kepada Dewa sebelum ia meninggal. Di kerajaan Wirata, Pratiwinda menanyakan apakah Krishna sudah mengetahui bahwa dia akan bisa membunuh Kansa dan menyelamatkan kedua orang tuanya. Krishna menjawab bahwa Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan untuk mengatasi masalahnya dan seperti halnya perang ini bukanlah sebuah kewajiban namun sumpah demi kebenaran. Seperti halnya Kansa yang berbuat tidak benar karena ia mendapat perlindungan dari Jarasandha, dan Jarasandha membuat seluruh daerah Arya ke dalam arah yang tidak benar, dan sekarang ada Duryudana yang membuat tatanan menjadi tidak benar. Kemudian putra dari Nakula menyatakan bahwa kebenaran dan keburukan selalu ada di dunia ini. Basudewa Krishna pun membenarkan pernyataan tersebut, namun demi kebenaran seseorang bahkan harus siap untuk mengorbankan diri demi kebenaran dan sekali lagi dinasti Raja Pandu harus melakukan pengorbanan itu. Setelah berkali-kali Krishna mengirimkan isyarat kepada Drupadi dan memberikan motivasi, tiba-tiba Drupadi meninggalkan ruang sidang Istana Wirata. Beralih ke Hastinapura, setelah keinginan dari Raja Gandhara Sangkuni untuk mengirimkan utusan perdamaian sekaligus mengundang Basudewa Krishna sebagai perwakilan dari Pandawa, Perdana Menteri Widura dan Sanjaya segera bertolak ke kerajaan Wirata demi melaksanakan misinya. Pangeran Mahkota Duryudana lalu mengabarkan hal itu kepada pamannya yaitu Raja Gandhara Sangkuni. Kakak dari Ratu Gantari itu mengatakan kepada keponakannya untuk meraih kemenangan atas Pandawa yaitu dengan menangkap Basudewa Krishna. Duryudana diminta untuk membuat tali yang sangat kuat demi menangkap Basudewa di ruang sidang Istana Hastinapura. Setelah mendengarkan cerita Dundum Mali semalam penuh, hari pernikahan dari Abhimanyu dan Putri Utari dilaksanakan dengan hikmat di kerajaan Wirata. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझ आए तू जाने ना तू जाने ना कहते खुदा ने इस जाम ज़ोबी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना
इस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता. Setelah pernikahan, keduanya meminta doa kepada Arjuna dan seluruh paman-pamannya hingga ke ibu Drupadi. Ketika terjadi berhadap-hadapan dengan Abhimanyu dan Uttari, Drupadi teringat kembali dengan kata-kata Basudewa Krishna bahwa seluruh dinasti Raja Pandu akan musnah kecuali kelima suaminya. Ketika Drupadi mengatakan, doaku untukmu semoga tiba-tiba Perdana Menteri Widura dan Sanjaya datang, dan Perdana Menteri Widura pun meneruskan ungkapan dari Drupadi bahwa ia mendoakan semoga panjang umur. Perdana Menteri Widura menyampaikan bahwa doa untuk panjang umur hanya untuk di waktu damai dan di waktu perang itu hanya menjadi sebuah harapan saja. Seluruh pandangan hadirin di Istana Wirata tersebut tertuju kepada Perdana Menteri Widura. Sanjaya dan Widura datang ke Kerajaan Wirata demi menyampaikan pesan perdamaian kepada para putra Pandu dan meminta untuk para Pandawa mengajukan permintaan kepada Sang Raja. Emosi dari Arjuna masih menggebu dan mengingatkan kepada seluruh peserta sidang tentang kejadian masa lalu. Bima dan Raja Drupada menyusul berdiri dan melontarkan beberapa argumen yang meyakinkan tekad perang. Bahkan Raja Yudhistira pun ikut tersulut untuk meneruskan ke jalan perang. Kemudian Basudewa diminta Perdana Menteri Widura untuk memberikan saran dan solusi terhadap polemik yang dihadapi. Basudewa Krishna menyarankan, demi menghindari keburukan yang terjadi, maka tawaran perdamaian menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum lanjut ke medan tempur. Setelah menerima kunjungan dari perwakilan dari Kerajaan Hastinapura, Yudhistira telah membuat keputusan untuk mengirimkan Basudewa Krishna ke Hastinapura untuk tawaran perdamaian. Drupadi yang mengetahui hal tersebut merasa tidak senang dengan seluruh keputusan yang diambil oleh para Pandawa. Drupadi memarahi kelima suaminya karena telah mengambil keputusan besar itu tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dirinya. Ia lalu menanyakan apa yang diucapkan Krishna ketika Sanjaya dan Widura di Wirata. Basudewa Krishna yang telah mendapatkan mandat sebagai perwakilan Pandawa untuk membawa pesan perdamaian dengan berbagai tawaran kepada Hastinapura segera bersiap untuk berangkat. Ketika Krishna telah di atas keretanya dan bersiap untuk bertolak ke Hastinapura, Drupadi menghadangnya di depan dan menanyakan terkait apa yang dilakukan Madawa itu. Dewa Narayani itu mengatakan bahwa upaya perdamaian atau gencatan senjata itu perlu dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik. Drupadi meminta penjelasan dari Basudewa karena Drupadi sendiri telah menyiapkan segala rasa sakit yang akan menimpanya. Drupadi khawatir jika para Kurawa menerima tawaran damai ini. Basudewa mengingatkan Drupadi bahwa bukan hanya ia yang akan ada di ruang sidang, namun juga ada Duryudana dan Raja Gandhara. Krishna berjanji kepada Drupadi bahwa peperangan akan tetap terjadi. Di Hastinapura, semalam sebelum Krishna datang di kota dari kerajaan Kuru ini, Dursasana mengungkapkan kecemasannya setelah mendengar berbagai kisah ajaib dari Krishna, namun Sangkuni meyakinkan Dursasana. Duryudana meyakinkan Dursasana bahwa semua cerita ajaib itu hanya bualan saja, sehingga tidak perlu merasa takut. Duryudana dan komplotannya telah menyiapkan rantai khusus untuk menangkap Basudewa dan berkeinginan untuk memenjarakannya. Ketika Basudewa Krishna memasuki kerajaan Hastinapura, penyambutan luar biasa ditunjukkan oleh para rakyat Hastinapura, tak terkecuali penyambutan nan indah dari Raja Anggakarna dengan seni panahnya. Basudewa terpukau dengan rentetan sambutan yang diterimanya. Utusan Pandawa itu segera naik ke tangga kerajaan yang telah ditunggu oleh para anggota keluarga kerajaan. Raja Gandhara Sangkuni memperingatkan Duryudana agar tidak banyak omong karena Sangkuni menganggap Krishna bisa mendengarkannya. Ketika Krishna melirik ke Sangkuni, ia segera pura-pura tersenyum. Kemudian Sang Narayan ini memberikan salam kepada Raja dan Ratu Hastinapura. Krishna mengingatkan kepada Raja Destrarastra bahwa suara serulingnya mampu membuat sapi Vrindavan menghasilkan lebih banyak susu, sedangkan keledai hanya mendengarkan suara serulingnya saja. Krishna sedang menyinggung halus para Kurawa sebagai keledai.